Selanjutnya, perlu diketahui oleh seluruh kader partai yang hadir pada saat ini bahwa salah satu aktivitas politik yang dilakukan oleh partai itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi politik yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Tanpa terasa, saya ingin mengingatkan kepada Kang Fuad, jangan berleha-leha. 18 bulan lagi kita akan menyelenggarakan pemilu 2024. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan PKB Kabupaten Cianjur menjadi partai pemenang. Amin. Kalau di antara ibu, bapak, para pejuang partai ada yang masih mengeluhkan terkait sepak terjang yang bisa dilakukan oleh politisi PKB di DPRD pada saat ini, itu bisa dipastikan dikarenakan kekuatan politik PKB belum menjadi kekuatan mayoritas di parlemen. Baik di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun di DPR RI, kita hari ini baru bisa mewarnai setiap kebijakan politik, belum menjadi kekuatan politik utama yang mampu menentukan seluruh kebijakan yang kita harapkan berpihak kepada masyarakat. Salah satu syarat kalau kita ingin menjadi partai yang mampu menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan, arah pembangunan Jawa Barat, arah pembangunan Cianjur ke depan, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus menjadi kekuatan mayoritas. Dan kalau kita ingin menjadi kekuatan mayoritas, pilihannya hanya satu, kita harus memenangkan pemilihan umum tahun 2024. Siap? 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 Kalau kita menjadi kekuatan mayoritas, maka kita memiliki kekuasaan yang lebih lebar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan. Dan kita bisa memastikan bahwa kalau PKB yang menjadi partai pemenang, baik di level nasional maupun di level daerah, maka seluruh kebijakan itu sebesar-besarnya akan diorientasikan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Tasarruful imam ala ro'iyah manutum bil maslahah. Orang-orang PKB pasti berpegang teguh pada prinsip atau pada kaidah itu, bahwa setiap kebijakan politik harus berorientasi terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat atau kemaslahatan masyarakat. Menghadapi pemilu 2024, kita sekarang mendapatkan gairah baru yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena menyongsong pemilu 2024, kita menjadi salah satu partai yang memiliki kader dan pemimpin yang kita anggap paling paripurna dan layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Bila pada pemilu-pemilu sebelumnya kita menjadi partai pendukung, maka pada pemilu 2024 kita harus pastikan bahwa PKB menjadi partai pengusung calon presiden yang calon presidennya adalah kader asli Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Ketua Umum DPP PKB Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Spirit yang kita bawa dalam menyongsong pemilu 2024 adalah menangkan pemilu, jadi kekuatan mayoritas, bentuk pemerintahan baru, lalu kita tentukan masa depan arah Indonesia baru yang kita cita-citakan. Tanpa kemenangan pemilu, tanpa kemenangan pilpres, kita hanya bisa mewarnai. Tetapi kalau kita mampu memenangkan pileg, mampu memenangkan pilpres, maka masa depan Indonesia yang akan datang seutuhnya ada di tangan kita. Dan dengan spirit moral, narasi nilai yang kita miliki, kita yakin Indonesia ke depan akan menjadi jauh lebih baik dan lebih maju apabila dipimpin oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa. Amin. Siap memenangkan Gus Muhaimin? Suaranya kurang nyaring. Siap? Siap?
Presiden 2024. Presiden 2024. Presiden 2024. Gus Muhaimin. Setidaknya ada 3 alasan kenapa Gus Muhaimin harus terpilih menjadi presiden 2024. Yang pertama, secara personal, Gus Muhaimin ini adalah sosok pribadi yang paripurna. Ia berproses di dalam politik dimulai dari bawah. Sejak usia yang sangat muda, ketika ia menjadi mahasiswa, ia ditempa menjadi aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, sampai pada akhirnya ia terpilih menjadi pucuk pimpinan PMII, yaitu menjadi ketua umum PB PMII. Beliau aktif di partai, berproses juga dari awal, merencanakan pendirian PKB, ikut terlibat dalam deklarasi PKB, lalu kemudian menjadi pengurus inti PKB, sampai pada akhirnya beliau dipercaya menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Secara personal, integritas dan moralitas Gus Muhaimin sudah teruji. Puluhan tahun beliau berada di pusat kekuasaan dan di panggung kepemimpinan nasional, hampir 100% tidak pernah menemui celah. Itu pertanda bahwa secara integritas personal dan moralitas personal Gus Muhaimin adalah pribadi yang sangat paripurna. Ditambah lagi secara personal, Gus Muhaimin adalah pemimpin yang komplit. Ia seorang cendekiawan, karena beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam tradisi keilmuan dan akademik yang mumpuni. S1 dia tempuh di UGM, S2 dia tempuh di Universitas Indonesia. Selain beliau seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, seorang akademisi, dia juga seorang cendekiawan muslim, karena beliau dibesarkan dalam tradisi keilmuan pondok pesantren mulai dari sejak kecil sampai ia dewasa. Ditambah lagi, Gus Muhaimin secara personal adalah pemimpin yang paripurna karena ia memiliki pengalaman yang komplit. Pernah menjadi pemimpin di lembaga eksekutif, yaitu menjadi menteri, dan juga sangat berpengalaman pernah menjadi wakil ketua MPR dan juga berkali-kali menjadi pimpinan di DPR RI. Dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan secara personal tidak ada keraguan sedikit pun terhadap kualitas kepemimpinan Gus Muhaimin. Berbanggalah kita menjadi kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa, karena kita memiliki tokoh dan pemimpin yang sangat mumpuni dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang sudah sangat teruji. Yang harus dilakukan oleh seluruh kader PKB di Dapil 3 ini adalah menyampaikan kepada seluruh masyarakat di lingkungannya masing-masing, memperkenalkan, mengakrabkan kepribadian Gus Muhaimin kepada masyarakat, agar masyarakat semakin paham, semakin mengenal, semakin tahu, dan semakin jatuh cinta kepada Gus Muhaimin sebagai calon presiden 2024. Amin. Alasan yang kedua kenapa Gus Muhaimin sangat pantas dan layak memimpin NKRI pada 2024, saya melihat dan meyakini bahwa Gus Muhaimin adalah pemimpin yang relatif sangat independen bila dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Pak Muhaimin selama ini memimpin PKB tidak terkait dengan kepentingan kapitalis atau ekonomi pasar. Tidak punya hutang budi terhadap mafia atau cukong-cukong politik yang nantinya akan mendikte arah kebijakan politik dan ekonomi ketika sudah terpilih menjadi presiden. Insya Allah Gus Muhaimin sangat independen. Kita bersyukur Partai Kebangkitan Bangsa sejak dilahirkan sampai sekarang tidak pernah mengandalkan kekuatan politik eksternal, baik itu para pemodal, para kapitalis, para pemilik uang yang menguasai pasar. Sehingga sejauh ini setiap kebijakan politik PKB senantiasa independen dan justru disandarkan atas kepentingan masyarakat.
Meski resikonya Kang Ujang karena kita nggak punya bandar, ya kita jarang punya duit. Jarang punya duit karena nggak ada bandar. Tapi bersyukur karena kita nggak bekerja untuk kepentingan bandar, maka kita bisa mengambil setiap keputusan politik itu secara independen. Karena Gus Muhaimin adalah seorang pribadi pemimpin yang independen, maka kekuatan yang dimiliki Caimin sebagai seorang pemimpin itu adalah rasa cinta yang tulus terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tanya di antara pemimpin-pemimpin yang cintanya paling besar terhadap NKRI, saya jamin Gus Muhaimin adalah salah satu pemimpin yang cintanya paling tinggi terhadap NKRI. Gus Muhaimin ini pemimpin yang lengkap, independen, paling cinta, dan juga paling lengkap. Beliau seorang nasionalis, beliau juga seorang agamis. Jadi beliau sangat layak untuk memimpin Indonesia yang memiliki keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman suku bahasa, dan seterusnya. Yang ketiga, Caimin sangat layak memimpin negara Republik Indonesia sebagai presiden pada tahun 2024 karena Caimin dilahirkan, dibesarkan baik secara biologis maupun secara ideologis dalam tradisi perjuangan dan pengabdian terhadap negara dan bangsa, yaitu dari rahim keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kakek buyutnya Caimin adalah pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Bisri Syamsuri bersama Mbah Kiai Haji Wahab Basuloh dan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh-tokoh utama yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Dan kita paham Nahdlatul Ulama adalah kekuatan mayoritas di negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan kita paham juga, kita tahu juga Nahdlatul Ulama berjuang paling istiqomah dan paling konsisten baik pada saat menjelang kemerdekaan maupun setelah merdeka. NU adalah ormas keagamaan yang paling setia terhadap NKRI. Dalam sejarah NU tidak pernah NU itu berpaling dari kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam berbagai peristiwa benturan ideologi dan kepentingan di masa lalu, NU senantiasa berdampingan dengan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah sudah waktunya dan saatnya 2024 dipimpin oleh kader terbaik Nahdlatul Ulama, Gus Muhaimin. Karena tiga hal penting itulah maka tema konsolidasi politik kita tahun 2022 ini adalah glorifikasi Gus Muhaimin. Kita sampaikan prestasi-prestasi besar yang sudah dicapai oleh Gus Muhaimin sebagai pemimpin partai, sebagai pemimpin eksekutif, sebagai pemimpin parlemen, sebagai kader terbaik Nahdlatul Ulama kepada masyarakat. Agar masyarakat yang belum mengenal Gus Muhaimin menjadi mengenal Gus Muhaimin. Yang belum suka Gus Muhaimin menjadi menyukai Gus Muhaimin. Yang belum jatuh cinta sama Gus Muhaimin menjadi jatuh cinta kepada Gus Muhaimin. Dan pada gilirannya 2024 ikhtiar teman-teman sahabat-sahabat semua memperkenalkan Gus Muhaimin itu akan bermuara terakumulasi dengan terpilihnya Gus Muhaimin sebagai presiden, amin. Dan terpilihnya PKB sebagai pemenang pemilu 2024. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya cintai, saya pikir dari saya sambutan dicukupkan sekian. Nanti akan ada orasi politik dari Kang Asep Suherman. Sekali lagi mohon doa dari seluruh kader pejuang PKB. Semoga para pemimpin PKB senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta umur panjang, amin. Jalan perjuangan kita dilapangkan, amin. Cita-cita kader PKB Allah kabulkan, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.